Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak ribet sendiri kalau pas lagi nonton ataupun denger musik pakai TWS, terus kita mau ke kamar mandi gitu tuh harus nyopot TWS dari kuping kita dulu. Mau nggak mau, habis itu kita harus pause dulu film atau musiknya, baru kita lanjut lagi balik ke kamar mandi. Kenapa nggak pas kita cabut aja TWS dari telinga kita, film atau musiknya tuh langsung berhenti sendiri gitu? Dan kalau teman-teman punya pengalaman ataupun masalah yang sama, maka beruntunglah teman-teman sekalian. Karena Edifier melalui produk yang kita akan review kali ini itu sebagai pesohor di dunia audio, sempat-sempatnya mikirin hal kecil yang mungkin kesannya sepele gitu ya. Tapi penting buat teman-teman sekalian. Dengan mengeluarkan varian TWS terbaru mereka untuk W-Series. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali akan nge-review sebuah TWS earbuds Edifier di lini W-Series, yaitu Edifier TWS 1 Pro 2. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini nanti kita akan mulai dari unboxing, desain fitur, kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang Pichel rasakan selama pengetesan. Jadi mari kita akan mulai reviewnya. Unit TWS yang datang kali ini tuh bisa dibilang mirip banget dengan Edifier TWS 1 Pro yang sudah pernah Pichel bahas tahun lalu. Dan sama seperti tahun yang lalu juga, packaging TWS ini terbilang minimalis, hanya bedanya kali ini unit yang Pichel dapatkan adalah yang varian warna hitam. Kembali kepada kotak kemasannya ini, TWS-nya itu menggunakan konsep cover box dengan sisi depan cover menampilkan sepasang unit earbuds-nya, logo Edifier dengan tinta emas di kiri atas, teks bertulisan TWS 1 Pro 2 di kanan bawah, logo Bluetooth, dan juga logo kapasitas baterai di bagian bawah. Lalu sisi kanan dan kirinya ini polos aja karena memang menampilkan bagian dari kotak kemasan utamanya. Lalu di sisi belakang terdapat penampakan lengkap earbuds dengan charging case-nya, beberapa info selling point TWS ini, QR code untuk aplikasi Edifier Connect, dan infografis isi paket penjualannya. Sementara di sisi bawah nanti hanya terdapat serial number dan beragam teks tentang peringatan-peringatan akan unit earbuds ini. Sementara terakhir untuk covernya di sisi atas hanya terdapat teks kecil bertuliskan True Wireless Earbuds Headphone. Di bagian kanan bawah yang dicetak dengan teks berwarna putih dengan latar berwarna hitam. Selanjutnya untuk kotak kemasan utamanya, tim colornya ini full berwarna hitam seperti covernya, dengan hanya ada teks Edifier di bagian penutupnya, tanpa ada ornamen-ornamen lainnya. Next, kita masuk ke bagian isi paket penjualan. Dan seperti yang tadi sudah ditunjukkan di sisi belakang kotaknya, nanti kita akan mendapatkan sebuah charging case, sepasang earbuds yang sudah ada di dalam dari charging case, serta sebuah kotak karton hitam berisi kabel charging USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 50 cm. Nggak lupa juga ada 3 pasang ear tips dengan beragam ukuran dan kertas serta buku manual untuk TWS ini. Tergolong lengkap lah isinya ya. Dan Pichel ngerasa sih ya harusnya iyalah. Nggak boleh pelit-pelit lah kalau udah pakai ada embel-embel Pro-nya. Kecuali Pro yang itu tuh, yang buah kegigit itu. Dah bang. Untuk bagian desain, to be honest ya teman-teman, sekali lagi tuh Pichel bilang, TWS ini tuh super mirip banget dengan TWS 1 Pro yang sudah pernah Pichel bahas tahun lalu. Mulai dari bentuk charging case sampai penampakan earbuds-nya itu aja sama banget. Jadi mungkin Pichel nggak akan terlalu detail di bagian ini, karena charging case TWS ini juga masih menggunakan dimensi yang sama, yaitu 6 x 4,25 cm, dengan ketebalan sekitar 3 cm dan bobot 33 gram tanpa earbuds-nya. Sementara untuk varian warna pun juga mirip-mirip, yaitu hitam, putih, dan juga biru muda, dengan unit TWS 1 Pro 2 yang Pichel review kali ini adalah varian yang warna hitam dengan glossy finish. Sementara untuk I/O port dan juga input device, pada charging case-nya nanti terdapat sepasang charging konektor pada masing-masing earbud slot-nya, sebuah indikator di sisi depan, reset button di sisi kanan, dan juga charging port dengan interface USB Type-C di bagian belakang. Sementara teks-teks yang berisi keterangan daya baterai dan tegangan inputnya ada di sisi bawah charging case-nya, yang bikin tampilannya jadi polos banget, tapi terkesan lebih bersih. Detail lengkapnya teman-teman bisa nge-refer aja ke video TWS 1 Pro yang tahun lalu di link ini, atau link yang nanti kita akan tulis juga di bagian deskripsi. Sementara untuk earbuds-nya sendiri, ini memiliki dimensi hanya berkisar 2,5 x 2,2 cm, dengan ketebalan sekitar 1,9 cm saja. Tampilannya jadi benar-benar compact. Ditambah lagi dengan bobotnya yang hanya 9 gram, pastinya nggak akan terasa berat lah di telinga kita. Apalagi earbuds ini bertipe in-ear, yang dilengkapi dengan ear tip berbahan silikon, jadi pasti bisa bertengger di telinga kita dengan mantap. Nah, kalau dari tampilannya buat Pichel sih varian warna hitam yang Pichel review kali ini tuh super ganteng lah. Soalnya bisa masuk aja gitu ke segala suasana dan juga ke segala jenis warna kulit. Mau pas lagi santai, mau olahraga, bahkan dipakai ke acara-acara resmi juga masih oke lah ini, pakai warna yang hitam begini. Sementara di bagian interface-nya, pada masing-masing earbuds nanti terdapat sebuah driver speaker yang terhubung dengan ear tips, charging konektor dari bahan metal, dan sebuah touch sensor yang ditutupi dengan logo Edifier.
Next, setelah kita bahas desain, kita masuk ke pembahasan kualitas suaranya. Secara singkat sih, Pical bisa bilang ini suaranya bagus banget. Meskipun secara audio codec masih menggunakan codec SBC, tapi output suaranya nggak kalah dengan TWS yang menggunakan audio codec AAC atau di atasnya. Tapi walaupun begitu, produksi suaranya memang solid dan juga balance. Jadi enak aja dipakai buat dengerin hampir semua lagu dari beragam genre. Apalagi buat teman-teman yang mungkin suka musik-musik yang cadas gitu ya, ini bergetar banget nih di telinga kita. Ditambah lagi untuk model in-ear ini kan, sehingga enak aja dengerin lagunya sambil nge-headbang gitu. Yang penting asal jangan over ataupun jangan sampai kepentok meja. Either TWS-nya bisa kelepas ataupun kepala kita bisa lepas. Oh my god. Enggak sih, kebentur. TWS-nya sih memang masih aman di kuping, tapi mungkin kepala aja yang pusing. Oke. Terus sama juga dengan si X2S kemarin, hasil review kali ini tuh adalah gabungan data teknis dari distributor Edifier Indonesia dengan hasil testing yang Pical lakukan sendiri dengan tim Pical Techno. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, masing-masing unit earbuds-nya ini memiliki dynamic driver dengan diameter sebesar 10 mm, dengan impedance sebesar 24 ohm, frekuensi respons 20 Hz hingga 20 kHz, dan microphone sensitivity mulai dari minus 38 desibel hingga positif 1 desibel. Nah, ini nih yang bikin Pical agak bingung. Di atas kertas, speknya itu biasa banget. Malahan impedance-nya tuh lebih kecil dari X2S yang sebelumnya Pical review. Tapi kualitas suaranya malahan bagusan ini. Emang gokil lah inovasinya Edifier. Dan juga ujung-ujungnya Pical jadi mempertanyakan apakah data yang tulis benar atau enggak. Dan juga secara volume, TWS ini juga nggak memiliki volume independen. Dan hanya bergantung dengan media player yang saat itu sedang terhubung. Dan sepengetesan Pical sih ya, volume suara di 100%-nya ini udah nggak nyaman banget buat didengar. Dan titik nyamannya waktu kita tes tuh berada di sekitar 50-60% aja. Dan lanjut setelah kenceng-kencengan suara, kita tes juga gimana dengan latency sound-nya. Dan karena TWS ini sudah menggunakan koneksi via Bluetooth versi 5.3, maka latency sound-nya secara kertas, di atas kertas gitu ya, ini harusnya minim banget. Walaupun pada waktu kita tes sebenarnya masih berasa lah. Dan buat teman-teman mungkin yang ngerasa, aduh saya butuh yang lebih cepet gitu, nggak usah khawatir karena kita bisa ngaktifin yang namanya game mode via aplikasi Edifier Connect untuk di aplikasi handphone kita. Atau bisa juga kita pakai touch sensornya untuk mengaktifkan fitur yang namanya ultra low latency. Dan hasilnya teman-teman bisa simak latency testing TWS ini dengan pairing kepada device ROG Phone 7 yang dilakukan oleh tim Pical. Check this out. Dan kali ini seperti yang udah saya bilang tadi, kita akan review sebuah TWS earbuds ataupun Bluetooth earbuds dari brand Edifier. Seperti berita ya. Let's check it out. Dan kali ini seperti yang udah saya bilang tadi, kita akan review sebuah TWS. Lanjut ke bagian fitur, seperti yang barusan Pical mention tadi, bahwa Edifier TWS 1 Pro 2 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3, serta audio codec SBC, dan effective distance sejauh 10 meter. Nggak lupa juga untuk kecepatan transfer datanya tuh hingga 2 megabit per second, dan sudah support juga dengan Bluetooth protokol yang standar, seperti A2DP, AVRCP, dan juga HFB, yang memungkinkan TWS ini selain sebagai gadget audio, tapi juga bisa dipakai buat alat komunikasi. Dan karena kualitas mikrofonnya juga lumayan jernih, jadi ini masih aman kalau Pical pakai buat meeting rutin gitu ya, buat di kantor gitu. Dan buat yang penasaran apakah Pical bohong ataupun omong kosong gitu ya, ini dia deh hasil pengetesan mikrofon dari Edifier TWS 1 Pro 2 yang juga kita pairing dengan ROG Phone 7 dari tim Pical Techno. Check this out. Oke guys, balik lagi sama Jalok di sini. Kita akan ngetes mikrofon dari TWS 1 Pro 2 dari Edifier, dan saat ini sudah terhubung ke Bluetooth. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di kamera teman-teman bisa lihat ya. Jalok sudah pasang sambungin ke ROG Phone 7 menggunakan Bluetooth. Teman-teman bisa lihat itu diagramnya naik turun, berarti tandanya suara yang masuk. Nah, kita mau coba test range-nya. Sekarang kita keluar. Kita keluar. Teman-teman bisa lihat sendiri, wah sudah sore teman-teman. Oke, Jos sekarang lagi di luar, dan posisinya sekarang ada di luar, itu si Bluetooth-nya ada di situ tuh, yang ada lampunya tuh.
Nah, itu di situ. Ini jaraknya masih sekitar 2-3 meter ya. Ini kita maju. Ini jarak sudah di pagar sekarang. Ini posisinya sekitar 10 meter dari sini ke sana ya teman-teman ya. Jadi harusnya kalau menurut guide-nya sini tangkap. Oke. Ya, jauh lebih dalam lagi sekarang. Ya, gitu ya teman-teman. Video. Lanjut di bagian fitur, untuk proses pairingnya juga mudah aja. Earbuds-nya ini nggak perlu kita keluarkan dari charging case-nya. Cukup buka saja cover charging case-nya, terus kita nyalakan koneksi Bluetooth pada device yang mau kita pairing. Setelah itu kita langsung koneksikan aja dengan Bluetooth ID, yaitu Edifier TWS1 Pro 2, dan udah, selesai, gitu doang pairingnya. Mudah kan? Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau ngereset TWS ini, kita cukup masukkan aja kembali earbuds-nya kepada charging case-nya, dan biarkan dalam kondisi terbuka. Putuskan koneksi Bluetooth dari device apapun, dan tinggal tekan aja tuh tombol yang ada di sisi kanan charging case-nya sebanyak 3 kali. Nanti lampu indikator akan menyala putih selama proses reset, dan akan berkedip merah putih jika proses resetnya sudah selesai, dan secara otomatis, ini earbuds-nya langsung masuk kepada mode pairing. Setelah itu, silakan teman-teman pairing lagi dengan device yang teman-teman inginkan. Dan salah satu fitur yang sebenarnya Pical juga udah mention tadi di opening video, yaitu yang namanya adalah Intelligent Wearing Detection, yang artinya media player apapun yang sedang memutar film, file audio, ataupun video akan secara otomatis berhenti ataupun ke pause jika kita sedang melepas TWS dari telinga kita. Meskipun begitu, fitur ini nggak terlalu perlu sebenarnya buat Pical. Cuma pas waktu Pical tes sendiri, ini agak berguna juga ya, ternyata. Karena TWS-nya sebelah aja kita lepas gitu, itu langsung nge-pause gitu. Lumayan lah memangkas satu step buat Pical kalau misalnya mau udahan dengar musik dari handphone kita. Kemudian yang menjadi fitur unggulan juga dari TWS ini adalah ANC, ataupun Active Noise Cancellation. Ya, meskipun imut-imut begini, tapi TWS earbuds ini juga sudah disematkan fitur ANC, yang bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita via dari touch sensornya. Secara default sih terdapat 3 mode yang bisa kita ubah via touch sensornya, yaitu yang namanya High Noise Cancelling, Ambient Sound, dan juga Noise Cancellation Off. Fitur ini beneran mantap suaranya sih. Waktu Pical coba pakai TWS ini di tempat makan yang lumayan rame, maka high noise cancellation-nya ini tuh bekerja amazing banget. Istri Pical yang lagi ngebawel di depan Pical aja sampai nggak kedengeran. Padahal lagi nggak ada lagu yang Pical putar. Cuma jadi Pical taruh aja gitu di kuping gitu ya, buat nutupin suara. Tapi demi kedamaian bumi pertiwi ini, ya daripada negara api menyerang, bakalan bahaya kan. Kalau ibu negara tuh sampai tahu kalau omongan beliau dari tadi sepanjang lebar nggak kita dengerin, kita switch aja fitur ANC yang tadi kepada mode ambient sound. Dan kembali, Pical amazed banget. Karena kali ini Pical nyalakan lagu di handphone Pical, tapi ujung-ujungnya suara di sekitar Pical masih tetap kedengeran. Bahkan obrolan di meja sebelah pun masih kedengeran, tanpa tumpang tindih dengan lagu yang lagi diputar. Lumayan, kita mau dengerin gosip di meja sebelah pun juga bisa. Mana tahu kita kehabisan topik dengan pasangan kita, ya kan? Nice. Nah, kalau ANC-nya Pical set nanti kepada off, maka ini sebenarnya efeknya more or less mirip lah dengan yang pertama tadi. Cuma ini masih jauh lebih manusiawi, di mana suara-suara sekitar tuh masih ketangkap dikit-dikit. Oh ya, Pical sempat juga nih tes earbuds ini pas lagi naik sepeda, teman-teman. Buat ngetes gimana fitur ambient sound-nya. Dan hasilnya, setiap Pical coba ngebut, maka berasa kayak ada angin ribut di telinga Pical. Kenceng banget suara anginnya. Tapi pas waktu Pical set juga kepada mode wind reduction, maka efeknya masih sama dengan mode ambient sound, tapi suara anginnya tuh hilang sama sekali. Bener-bener nggak ada lagi kedengeran suara anginnya. Goks! Dan nanti pengaturan fitur ANC ini bisa teman-teman juga set melalui aplikasi Edifier Connect, yang secara detail sudah Pical bahas di video X2S kemarin. Jadi kali ini Pical hanya menampilkan yang beda aja dari si X2S yang kemarin gitu lah. Nanti pada aplikasi Edifier Connect, kita saat terhubung pada handphone kita, seperti biasa tampilan awalnya adalah penampakan TWS ini lengkap dengan status persentase baterai untuk masing-masing earbuds dan juga charging case-nya. Sementara di bawahnya terdapat 5 tombol yang mewakili fitur ANC untuk kita pilih agar aktif pada TWS ini. Kemudian kalau kita masuk ke menu setting dan juga submenu control setting, di sini terdapat perbedaan dengan X2S yang kemarin. Karena pada TWS1 Pro 2 ini hanya terdapat 2 jenis tap gesture, yaitu double tap dan triple tap untuk masing-masing earbuds-nya. Dan di sini juga teman-teman bisa menyesuaikan tipe ANC yang mana yang akan teman-teman set pada earbuds-nya. Agak terbatas ya pengaturannya, cuma ya udahlah, itu yang diberikan ya kita nurut-nurut aja. Lalu juga ada tambahan submenu, yaitu wearing detection, di mana submenu ini berisi 3 buah option untuk mengatur akan earbuds-nya saat kita lepas dan saat kita pasang kembali ke telinga kita. Terakhir di bagian fitur, TWS earbuds ini juga sudah mendapatkan sertifikasi IP54, yang artinya TWS ini sudah bisa bebas dari debu dan percikan air. Ingat, bebas percikan air ya teman-teman, bukan anti air. Jadi walaupun TWS ini nyantol mantep di telinga kita, tapi tetap nggak bisa dipakai berenang. Ingat, bakalan rusak pastinya.
Selanjutnya di bagian baterai, maka charging case TWS 1 Pro 2 ini dilengkapi nanti dengan baterai berkapasitas 350 mAh yang bisa menyuplai daya untuk earbuds-nya selama 18 jam dengan fitur ANC off dan 12 jam dengan fitur ANC on. Sementara untuk charging rate yang disupport adalah 5 volt 1 ampere atau setara dengan charger berdaya 5 watt dengan charging time selama 1,5 jam. Sementara untuk earbuds-nya, masing-masing unitnya itu dilengkapi nanti dengan baterai berkapasitas 37 mAh dengan playing time selama 6 jam dengan fitur ANC off dan juga 4 jam dengan fitur ANC on. Sementara untuk earbuds-nya juga memiliki charging rate yang disupport sebesar 5 volt 20 mAh atau setara dengan daya 1 watt. Dan nanti dengan charging time di daya tersebut, dia bisa mengisi sampai penuh selama 2 jam. Atau kalau misalnya teman-teman buru-buru amat, dengan kita mengisi selama 10 menit aja, ini dia bisa menyuplai daya untuk 1 jam playing time atau kita mendengarkan lagu dalam kondisi ANC off. Mantep gak tuh? Overall, menurut teman pribadi Pichel, Edifier TWS 1 Pro 2 merupakan sebuah TWS dari Edifier yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman, terutama untuk pencarian sebuah perangkat headset yang compact, tapi memiliki fitur yang setara dengan headphone yang ukurannya gede-gede begitu. Cuma kalau teman-teman yang memang gak keberatan dengan sedikit latency sound yang masih ada di TWS earbuds ini, sudah pasti ini adalah yang teman-teman cari. Karena kalau buat Pichel yang pribadi sih, ini udah paket lengkap ya. Walaupun Pichel ada juga yang lain, tapi ini paket lengkap lah. Tampilannya oke, fitur gokil, teknologi juga kekinian, kurang apa lagi coba? Hah? Kurang apa? Harga? Oh ya, kalau teman-teman nanya harga, jangan lupa. Karena TWS earbuds terbaru dari Edifier ini tuh dibanderol dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Di harga 600 ribuan aja dari harga awal di 900 ribuan. Tapi ini dalam waktu terbatas ya teman-teman. Bisa jadi waktu teman-teman nonton ini, bisa jadi udah keburu habis, bukan salah Pichel. Ingat catat tanggalnya dari tanggal 7 hingga 20 Agustus saja. Dan yang lebih gokil, Edifier mengadakan eksklusif launch di Tokopedia dengan menggandeng game Dragon Nest Evolution. Jadi TWS 1 Pro 2 ini yang teman-teman beli pada periode promo ini akan memiliki desain cover khusus Edifier X Dragon Nest dan nggak polos kayak yang teman-teman lihat di video ini. Jadi mending buruan serbu deh teman-teman. Kita juga serbu aja yang mode yang Nest ini. Beli! Dan nanti teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek link toko resmi Edifier di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dari review ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi bagus juga sih, kenapa kita nggak beli yang Dragon ya? Iya maksudnya, daripada polos begini juga